Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita berlanjut lagi pembahasan mata pelajaran akuntansi yang merupakan konsentrasi pelajaran ekonomi di kelas 12 IPS. Kali ini kita masuk dalam bab pembahasan siklus pencatatan akuntansi di perusahaan jasa. Pada kali ini kita akan membahas secara ringkas karakteristik perusahaan jasa, debit kredit, baik istilah, aturan ataupun saldo normalnya, perilaku akun transaksi, tahap pencatatan akuntansi, jurnal bentuk akun T, jurnal pembelajaran, dan tahap 1 penyusunan laporan keuangan dalam bentuk jurnal umum. Karakteristik perusahaan jasa, ya pada umumnya jasa itu tidak memperjualbelikan barang. Bila ada barang itu sebagai pelengkap pendukung kegiatan usaha utama usahanya. Ya, kita sering bahas tentang kalau bengkel, ya, spare part itu tidak diperjualbelikan namun diserahkan kepada konsumen. Di sisi lainnya dalam pencatatan apa yang diserahkan kepada konsumen itu dicatat sebagai biaya usaha. Beda halnya bila apa yang diserahkan kepada konsumen itu dicatat sebagai barang yang diperdagangkan di mana bengkel mengambil margin atasnya, maka itu bukan perusahaan murni jasa, dia perusahaan yang modelnya hybrid. Dan itu tidak masalah ya. Lalu tidak adanya harga pokok penjualan, ya karena tadi bukan barang dagang, ini adalah jasa, tidak ada harga pokok penjualan. Penentuan harganya itu bisa bervariasi, metode penentuannya bisa dari studi market juga atau dari bagaimana dia menilai jasa yang dia berikan levelnya dalam tengah masyarakat atau di antara kompetitornya, apakah dia bisa memberi nilai jual yang lebih tinggi atau menengah. Nah, itu tergantung bagaimana studi pasarnya juga. Dia juga bisa mempelajari harga pasar yang berlaku atas jasa yang bisa jadi dia sama memberikan jasa yang sama. Contohnya bengkel itu banyak ya. Nah, dia bisa studi pasar berapa sih nilai pasar jasa memperbaiki motor secara full. Nah, dia bisa studi pasar, lalu dia bisa nilai kembali ke internal usahanya, apakah nilai dia berada nilai pasar atau bisa di atasnya. Itu tergantung bagaimana dia melakukan penilaian kualitas jasa yang dia berikan, apakah akan lebih istimewa dari yang lain atau ya kurang lebih sama. Tidak adanya kepemilikan atau penyerahan barang kepada konsumen. Ya, mungkin contohnya di transportasi. Nah, transportasi itu jasa memindahkan orang ataupun barang dari satu titik ke titik lain. Kalau orang yang dipindahkan, dia hanya mendapat jasa pemindahan titik tempat tadi. Tidak ada bagian dari alat atau kendaraan yang digunakan untuk memindahkan orang tersebut yang diberikan kepada si konsumennya. Jadi nggak mungkin bagian dari bangku atau bagian dari pesawat yang dia bawa pulang. Kurang lebih itu ya penggambarannya. Selebihnya kurang lebih gitu. Jasa juga lebih bervariasi atau lebih heterogen dia sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Yang lainnya itu lebih ke pelengkap ya. Tadi adalah inti karakteristik perusahaan jasa. Sehingga dalam laporannya juga berbeda antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sekarang kita membahas perihal debit kredit dan saldo normal, juga aturan tentang debit kredit. Sebelum itu kita mengenal dulu istilah debit kredit yang ada di masyarakat. Pertama, perihal kartu yang dikeluarkan oleh bank, itu ada kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit itu biasanya digunakan untuk pembayaran secara langsung menggunakan kartu, bukan secara uang tunai ya. Menggunakan kartu tersebut dia akan langsung memotong dana yang ada di rekening bank si konsumen. Sedangkan kalau kartu kredit, si konsumen memanfaatkan jasa bank untuk melakukan pembiayaan pembelanjaan tersebut, sehingga nanti si konsumen akan membayar secara cicilan kepada si bank karena si bank sudah membayarkan terlebih dahulu
barang yang dia belanjakan. Itu dari kartu produk bank. Lalu di rekening koran bank juga ada istilah debit kredit. Kalau di bank ketika dia menerima dana, dia akan mencatat di sisi kredit. Kenapa? Karena dia berhutang kepada nasabahnya. Dia dititip amanahkan dana yang bisa jadi akadnya tergantung yang dipilih si konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi. Akuntansi itu istilah debit kredit digunakan untuk menambahkan lajur pada tabel agar berbeda antara lajur kanan dan kiri untuk menerapkan konsep double entry sehingga akun bisa ditempatkan pada posisinya yang tepat. Ini pembahasannya nanti harus menunggu praktiknya ya, seperti biasa. Nah, ini harus diketahui dulu di awal bahwa istilah aturan debit kredit pada akuntansi tidak berarti segala yang masuk nilai kolom debit adalah nilai bertambah ataupun yang masuk di kolom kredit nilainya berkurang, tidak, tapi sesuai dengan aturan yang ada pada setiap jenis kelompok akunnya masing-masing. Nah, nanti kita belajarnya sembari praktik juga. Nah, ini adalah tabel aturan debit kredit dan saldo normal. Ini saldo normal. Lalu ini aturannya ketika bertambah dan ini aturannya ketika berkurang. Setiap jenis akun ini memiliki aturannya masing-masing, walaupun ada yang serupa ya, tapi ingat aturan itu masing-masing. Kita yang perlu pahami bahwa seluruh jenis dari akun harta, dia perlakuannya atau aturannya sama, seluruhnya sama. Demikian juga hutang, jenis-jenis hutang itu perlakuannya sama. Modal, pendapatan, dan beban sesuai dengan aturannya masing-masing. Ini ketika ada harta bertambah dicatatnya debit, ketika harta itu berkurang dalam transaksi, akibat transaksi yang terjadi, maka harta itu posisinya di kredit. Kalau hutang, dia kebalikannya. Kalau terjadi transaksi yang menimbulkan hutang, maka hutang itu dicatat bertambah di kredit, bukan di debit. Lalu ketika dia berkurang, justru dia di debit. Karena itu, bertambah atau berkurang bukan berarti debit itu bertambah ataupun berkurang itu kredit, sesuai dengan aturan masing-masing yang sudah ditentukan. Nah, ini praktiknya insya Allah akan lebih menjelaskan maksud dari tabel ini. Nah, ini sedikit mengulang penggambaran apa saja yang menjadi kelompok harta, yakni kas, bank, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, tanah, jenis-jenis aktiva ya. Ada biaya dibayar muka, ada persediaan barang dagang, paten, merek dagang, dan semisalnya. Dan ini dikenali dan dihafalkan, dan juga difahami bahwa seluruhnya ini adalah kelompok harta, dan ketika ditransaksi, pelakuan dalam aturan debit kreditnya itu sama semuanya. Demikian juga ini untuk kelompok hutang. Kelompok hutang pun seluruh jenis yang berada di dalamnya itu sama metode pencatatannya dalam menggunakan aturan debit kredit. Lalu di sini ada kelompok modal, itu juga sama. Ini sesuai dengan aturannya nanti masing-masing. Nah, ini mungkin yang agak sedikit mendetail dari banyaknya akun yang digunakan dalam transaksi usaha. Ini adalah saldo normalnya, ini adalah mutasinya ketika bertambah dia posisinya di mana, dan ketika berkurang posisinya sesuai dengan aturannya masing-masing. Nah, itu insya Allah akan sangat memudahkan ya bila kita sudah memahami tanpa perlu menghafalnya secara rinci, asal kita tahu akun tersebut adalah kelompok apa. Nah, itu aturannya adalah apa yang sudah ditetapkan. Catatan akuntansi pada perusahaan jasa ini adalah alurnya secara umum. Ya, kita bisa lihat ini adalah tahapannya. Ada pertama itu adalah analisa bukti transaksi. Jadi bukti-bukti transaksi yang
hasil dari transaksi atau baik yang sifatnya dengan eksternal ataupun internal itu harus dianalisa. Ini kalau realnya ya berarti ada bond, ada faktur, ada kwitansi, ada memo, dan sebagainya macamnya. Nah, nanti insya Allah ada contohnya sedikit. Nah, itu dianalisa dulu sebelum dilakukan pencatatan pada jurnal umum agar pencatatannya juga tepat. Proses utama ini sangat penting ya agar kita tidak banyak atau bahkan tidak perlu melakukan trace ulang bila terjadinya kesalahan atau ketidakseimbangan nilai pada saldo. Setelah dilakukan analisa yang tepat, baru dimasukkan ke catatan jurnal umum sesuai kaidah aturan debit kredit yang tadi sempat kita bahas. Nah, ini adalah contoh-contoh bukti transaksi. Ya, ada banyak ya, lebih dari ini. Nah, ini ada faktur tagihan. Faktur tagihan ini sama dengan invoice. Jadi perusahaan baru mengeluarkan tagihan kepada perusahaan pada kliennya. Biasa akadnya itu akad bayar tunda. Antara bayar tundanya full atau secara kredit cicilan. Ini salah satu bentuk tagihan. Lalu misalnya dia ini sama dengan faktur, sebenarnya invoice ini sama. Nah, ketika perusahaan klien melakukan pembayaran, dia akan diberikan yang namanya kwitansi. Di sini tidak digambarkan ya. Kwitansi. Nah, kwitansi ini bisa ketika dalam tahapan cicilannya atau ketika pembayaran penuhnya. Jadi kwitansi ini bukti serah terima dananya. Serah terima dana. Kalau rekening koran ini adalah bukti transaksi yang menggunakan dana di bank, termasuk cek. Ini adalah cek, ada brandnya ya. Cek yang dikeluarkan oleh bank tertentu untuk dapat digunakan oleh perusahaan dalam pembayaran. Nah, cek ini ada yang cek tunai, ada yang cek mundur atau bisa disebut giro. Giro itu dia tertanggal, dia ada aturannya sendiri ya. Apakah uang itu bisa dicairkan oleh siapa saja atau uang itu harus dicairkan oleh atas nama yang tertulis di sini. Nah, di sini ada nota kredit. Nota kredit ini mungkin kalau dari contohnya pembahasannya tentang barang dagang. Ada ya barang dagang yang dikembalikan oleh klien. Itu harus ada catatannya juga supaya jelas bagian akuntansi mencatat bahwa adanya dana yang harus dikeluarkan, dikembalikan gitu ya. Atau misalnya ada pertukaran barang. Lalu di sini ada memo internal nih. Ini kaitannya dengan misalnya manajemen memberi informasi adanya nilai penyusutan. Ini kita ada bahas di persamaan PDA ya, nilai penyusutan. Nah, mungkin itu intermezzonya tentang analisa bukti transaksi. Jadi dia harus lihat detail-detail yang terdapat di bukti transaksi tersebut. Nanti ada sedikit yang lebih bukan lebih ya, akan dibahas di siklus akuntansi perusahaan dagang. Dalam invoice itu harus diperhatikan beberapa data lebih detail. Nah, kalau dalam pembelajaran, bukti transaksinya adalah deskripsi soal ya, bukan seperti ini biasanya. Ini adalah untuk memberi informasi, adalah contoh-contoh bukti transaksi. Kita masuk ke pembelajaran penggunaan aturan debit kredit tadi dalam akunte. Akunte ini adalah bentuk penjurnalan yang sifatnya penting untuk pembelajaran ya. Kita bisa mengenali bagaimana cara aturan ini digunakan dalam transaksi. Kita ambil contoh transaksi yang pertama. Di sini awal bulan bengkel membeli perlengkapan nilainya 10 juta secara tunai. Kita analisa dulu, ada dua akun yang bertransaksi, pertama perlengkapan, yang kedua kas secara tunai nilainya 10 juta. Nah, ini pencatatan dalam metode akunte, penjurnalannya seperti ini.
Kita lihat perlengkapan kelompok merupakan kelompok harta ya. Perlengkapan ini adalah kelompok harta. Di sini harta ketika bertambah posisinya ada di debit. Maka kita catat nilai tersebut perlengkapan yang masuk di posisi debit. Kreditnya kosong. Lalu kas berkurang karena dipakai untuk membayar perlengkapan. Ketika kas merupakan kelompok harta, harta ketika berkurang posisinya di kredit. Nah, dia di inputnya di sini. Dan kita lanjut dahulu. Untuk contoh kedua, ini diterima pendapatan servis secara tunai nilainya 600.000. Ada dua akun yang bertransaksi di sini. Pertama pendapatan servis, kedua adalah kas tunai senilai Rp600.000. Yang pertama dicatat di sini adalah pendapatan servis karena kas ini bisa menjadi bentuk variabel. Pendapatan servis dicatat senilai Rp600.000. Nah, pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit. Ya, saldo normalnya justru ada di kredit ya di sini. Nah, dia makanya dicatat di posisi kredit. Nah, lalu pasangannya adalah diterima secara tunai, disebut variabel karena bisa jadi ketika terjadi pendapatan servis itu kliennya dicatat berpiutang. Ini adalah variabel ya. Nah, posisinya tapi sama karena kas ataupun piutang itu sama-sama harta. Harta ketika bertambah ini kan diterima. Diterima artinya kasnya bertambah senilai Rp600.000 di debit karena harta bertambah di debit. Pendapatan bertambah di kredit. Nah, di sini juga ada kesimpulan bahwa apa yang ada di kredit itu artinya bukan berkurang. Jadi itu artinya bertambah. Jadi misalnya ada transaksi berikutnya, pendapatan servis juga, lalu kita buat dalam buku besar, ini intermezzo sedikit, buku besar. Nah, nanti akan pertambahannya akan ada di sini. Posisinya terus di sini sebagai saldo berjalan. Di sini 600.000, misalnya ntar ada lagi 500.000. Nah, saldo berjalannya jadi 1.100.000. Jadi nilai pendapatan usahanya itu kumulatifnya bertambah. Pendapatan itu bisa berkurang misalnya ada koreksi di bulan yang sama ya, misalnya pendapatan jasa ya. Kalau pendapatan jasa bisa jadi terjadi koreksi, si kliennya itu melakukan mungkin penilaian bahwa jasa yang dia terima tidak memuaskan dia dan dia minta adanya pengembalian uang sebagian gitu misalnya. Konsekuensinya ya berarti bisa jadi perusahaannya mengembalikan uang dan pendapatannya di sini dinilai minus sesuai uang yang dikembalikan. Nah, ini untuk pembahasan tentang akun T dan ini penting untuk belajar penerapan dari standar debit kredit sini ya, dari aturan debit kredit yang ada di sini. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita memahami pembelajaran persamaan dasar akuntansi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara menginput nilai transaksi ke dalam tabel. Nah, di situ kita juga belajar memahami cara mengenali kelompok akun. Ya, kita bisa di situ juga sudah mempelajari bagaimana kelompok akun, apakah yang bertransaksi itu masuk kelompok harta ataupun kelompok hutang dan lainnya, lalu dimasukkan ke dalam kelompok inputan tabel harta ataupun inputan tabel pasifa. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya lagi. Ini metode kedua dan ini yang saya sering gunakan dalam pembelajaran. Bagaimana membuat jurnal umum. Kita lihat dulu transaksi yang daftar transaksinya kita bisa tampilkan saja langsung dengan jawabannya. Nah, baru kita melakukan pembahasan. Ini untuk soal pertama, awal bulan bengkel membeli perlengkapan. Ini sama dengan soal yang sebelum ya. Di sini ada akun perlengkapan dan di sini ada akun kas. Karena secara tunai itu artinya kas, kecuali dideskripsikan melalui transfer, berarti harus ditulis akun bank. Nilainya 10 juta. Ini cara penulisannya adalah seperti apa yang tertampil. Posisi yang menempel ke arah angka ini adalah debit dan yang menjorok ini adalah kredit.
dia agak ke dalam ya posisinya ya, dibanding posisi keterangan debit. Nah, metode inputnya pun sama. Ya, perlengkapan bengkel ini bertambah, membeli itu artinya menambah perlengkapan. Ketika harta bertambah adanya di akun harta di debit. Ini berarti posisinya di debit, dan ketika harta berkurang karena digunakan untuk membeli perlengkapan tadi adanya di kredit. Nah, seperti ini ya. Nah, dia di posisinya di kredit, ini di kredit. Untuk yang soal pertama. Lalu soal kedua, diterima pendapatan servis secara tunai nilainya 600.000. Di sini ada dua akun yang bertransaksi. Pertama pendapatan, lalu kas tunai. Pendapatan merupakan masuk ke akun nominal. Dia saldonya akan terus bertambah ya dalam satu periode hingga ditutup pada akhir periode berjalan agar bisa mendapatkan kesimpulan dari laporan laba rugi. Nah, kita mulai belajar inputnya. Diterima pendapatan secara tunai Rp600.000. Di sini yang pertama kita catat sebaiknya adalah pendapatan servis untuk mengikuti alur catatan yang lebih tepat. Pendapatan servis itu dicatat 600.000, posisinya adalah kredit karena posisi normal pendapatan servis ataupun bertambah adalah di kredit di sini ya, di kredit. Lalu pasangannya merupakan variabel seperti yang disebut sebelumnya, bisa kas, bisa piutang. Cuman di sini dibayar karena diterima tunai, posisinya di debit. Kas itu ketika bertambah, posisinya di debit. Sesuai ininya, aturannya. Lalu soal nomor 3, dikirimkan faktur tagihan pendapatan jasa servis kepada pelanggan PT ABC senilai Rp3.600.000. Di sini ada dua akun yang bertransaksi. Pertama pendapatan jasa, kedua adalah istilah faktur tagihan yang artinya timbul piutang. Nah, jadi ada dua akun, pertama pendapatan jasa dan yang keduanya adalah piutang. Piutang ini yang bentuknya variabel ya, kebalikan yang soal nomor 2. Di sini berarti dicatat pertama pendapatan servisnya 3.600.000, posisinya di kredit, dan piutang merupakan harta ketika bertambah sesuai aturannya itu posisinya di debit. Nah, piutang ini bisa berkurang ketika si kliennya melakukan pembayaran. Terus bagaimana metodenya nanti ya, tinggal kas berapa yang diterima. Ini adalah jurnalnya ya, kas ada yang berapa yang diterima. Di bawahnya piutang. Piutangnya berpindah ke kredit. Kenapa? Ketika harta berkurang, adanya di kredit. Piutang adalah kelompok harta dan kas kita bertambah karena dia bayar piutangnya baik seluruhnya atau sebagiannya. Nah, kas itu bertambah adanya di debit. Itu adalah soal tambahan ya untuk pelengkap soal nomor 3. Lalu di nomor 4 ini ada 3 akun yang bertransaksi. Telah selesai pekerjaan atas nama klien si PT SIP dari tagihan 5 juta yang dikirimkan si SIP. Si SIP-nya itu membayar DP-nya dulu. Di sini diterima tunai 2 juta sebagai DP. Nilai pendapatan kita adalah 5 juta. Pendapatan si bengkel. Dan sisa setelah di DP itu dia mau bayar kredit atau ditangguhkan dulu. Bahasa soal dari tagihan, telah selesai pekerjaan dan timbul tagihan ini adalah akun pendapatan. Analisanya mudah ya, insya Allah ya, bahwa telah selesai pekerjaan bengkel PTSIP dengan tagihan 5 juta, ini artinya adalah pendapatan servis. Jadi ada 3 akun yang berkolaborasi dalam transaksi ini. Pertama adalah pendapatan servis, kedua adalah kas, ketiga adalah piutang karena si SIP ini yang 3 jutanya dia mau bayar tunda atau kredit. Cara pencatatannya sebagaimana yang di bawah, kita catat pendapatan servisnya 5 juta, lalu si SIP-nya memutuskan bayar DP 2 juta dan piutang usaha 3 juta rupiah karena si SIP-nya membayar tunda. Ini kita pakai lagi soal berikutnya ya, agar lebih lengkap kita membuat contoh. Insya Allah ya, moga-moga ini menjadi
pembahasan yang bermanfaat buat kita semua, termasuk saya sendiri yang uh, memaparkan modul ini. Untuk soal nomor 5, akhir bulan dibayar beban gaji karyawan dan teknisi bengkel senilai Rp2.500.000. Analisanya pertama, dibayar senilai Rp2.500.000. Kita anggap ini adalah akun kas yang bertransaksi ya. Lalu akun keduanya adalah beban gaji. Variabelnya di sini adalah yang kas, yang lebih mungkin menjadi variabel adalah si kasnya, karena bisa jadi perusahaannya membayarnya bukan membayar ya, dia mencatatnya sebagai hutang dulu di akhir periode, baru dibayar di periode berikutnya. Nah, analisanya adalah pertama beban gaji karyawan ini ataupun jenis beban operasional yang lain, air bisa jadi, maaf ya, bisa jadi air, listrik, internet, telepon, transportasi, transport. Nah, ini perlakuan aturan debit kreditnya itu sama seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, kita lihat beban itu ketika bertambah, ini akhirnya akan bertambah beban ya. Beban itu bertambah mengurangi kas di sini. Beban itu bertambah, beban itu ketika bertambah posisinya di debit, ya posisinya itu adalah debit, dan kasnya berkurang. Sesuai ini kelompok harta ketika berkurang dia adanya di kredit. Ini debit, ini kredit. Ingat, ini kalau untuk pembelajaran, apa yang lebih dekat ke sisi angka atau sisi pinggir itu adalah debit, yang agak ke tengah ini adalah kreditnya. Lalu soal 6 dan 7 ini metodenya sama, tentang penyusutan aktiva. Yang pertama adalah penyusutan peralatan, yang kedua adalah kendaraan, nilainya masing-masing ya. Beban penyusutan peralatan ini sama dengan beban gaji. Perlakuannya istilah bahasanya ya, dia bertambah, kita menambah catatan tentang beban. Posisinya ya di debit juga. Nah, ini adalah akun baru yang kita baru ketahui tentang akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi ini masuk ke saldo real. Dia masuknya ke neraca. Posisinya adanya di kredit. Nah, nanti dia akan mempengaruhi, ya, akumulasi penyusutan peralatan ini dia mengurangi harta sehingga dia posisinya ada di kredit. Ya, ini pengurang harta atau pengurang peralatan. Ya, bahasa singkatnya dia pengurang aktiva, yang dimaksud ini pengurang peralatannya berkurang. Kalau yang ini kendaraannya berkurang. Kalau perlengkapan tidak masuk ke akumulasi, tapi dia langsung dibiayakan. Yang di sini adalah timbulnya perlengkapan. Nah, ini sesuai nilainya masing-masing. Lalu yang nomor 8, dibayar hutang cicilan kendaraan ya. Dulu di awal perusahaan sempat beli kendaraan dengan cara berhutang, lalu dia sekarang cicil. Hutang ketika timbul adanya di kredit, di debit, afwan. Itu di debit, berarti ketika awal berhutang, ya, si bengkel kan terima kas. Nah, ini adalah jurnal awalnya. Ya, ini adalah jurnal awalnya. Kas, maaf, saya harus dihapus. Ini bukan kas pada bengkel. Salah saya pilihnya. Ini kas pada hutang. Ini ketika berhutang. Lalu ketika mulai alafuminkum, ini anak hapus lagi. Yang atasnya diulang lagi. Ini adalah ketika terjadi transaksi awal, kendaraan pada hutang, lalu sekarang dibayar. Ini tadi hutangnya di kredit ya, ini ketika timbul di awal, lalu sekarang hutangnya berkurang senilai 300.000, makanya hutang itu ada di debit, hutang berkurang di debit. Kalau pasti bertambah di kredit. Ini di debit, di debitnya, ini kasnya berkurang karena harta berkurang di kredit. Itu adalah 2 halaman contoh soal. Sekarang kita masuk ke tabel jurnal yang digunakan oleh
penyusun laporan keuangan. Apa yang membedakan dengan pembahasan yang tadi? Sebenarnya sama. Yang di jurnal itu sama, hanya saja apa yang tadi di metode pembelajaran itu dipindahkan dalam bentuk tabel. Sekarang dia dilengkapi dengan kode. Kode yang dimaksud adalah transaksi itu kan memiliki bukti transaksi ya. Nah, di transaksi itu diberi kode oleh bagian keuangan. Misalnya ini sesuai yang apa yang saya tandai, bahwa transaksi tersebut isinya adalah pembelian perlengkapan, sehingga kalau mau melakukan trace pencarian bukti data itu lebih mudah. Kita mau mencari transaksi ini nih, ya tinggal mencari data kodenya. Nanti dari kodenya tinggal kembali ke berkasnya dicari. Itu untuk memudahkan. Lalu di sini ada R ini anak sedikit singkat, tadinya tabelnya anak lebih perkecil. R ini artinya adalah nomor akun. Nah, ini ada pembelajaran sendiri tentang nomor akun. Anda menganggap itu untuk saat ini tidak begitu esensial ya, karena dalam soal Anda jarang menemukannya juga. Tapi ini bisa untuk pelajari sendiri bagaimana akun-akun ini memiliki nomornya sendiri yang memiliki aturannya juga, bukan sembarang diberi nomor. Nah, ini bisa untuk lihat dalam referensi yang lain bahwa setiap akun ini memiliki nomornya sendiri, metodenya pun tersendiri. Nah, apa yang diinput dalam tabel ini adalah apa yang telah kita kerjakan sebelumnya di membuat jurnal umum dalam metode pembelajaran. Kalau ini dalam penyusunan laporan keuangan. Ini adalah tahap pertama dalam penyusunan laporan, dia membuat tabel jurnal umum. Tabelnya ini biasanya panjang, bisa sampai ke bawah, cuman karena tempatnya juga terbatas dan kita ingin menulis soal dalam halaman yang sama, kita singkat-singkat dahulu. Jadi apa yang kita kerjakan sebelumnya itu tinggal dimasukkan ke dalam tabel ini. Yang membedakan biasanya ya tadi kita pelajaran tentang kode dengan ref, lalu metode menginput nama akun transaksi. Kalau yang tadi agak ke dalam tulisannya kasnya, kalau ini dipersilahkan ikut menempel di sisi kiri. Kenapa? Karena di sini juga udah jelas posisi debit dan kreditnya. Tapi bila masih ingin melakukan hal yang sama di sini di tengah juga, ya nggak apa-apa. Yang penting tabel itu jangan sampai terlalu memanjang ke samping, karena ada kata-kata akun yang mungkin agak panjang. Nah, selebihnya sama dengan bagaimana kita membuat jurnal umum dalam pembelajaran tadi. Kalau mudah ya, ini juga untuk soal yang halaman 2 tadi, itu sama, tinggal diinput ke dalam tabel. Gitu. Kalau tadi untuk pembelajaran, ini adalah mulai penerapan dalam penyusunan laporan keuangan yang langkah pertama, yakni membuat jurnal umum. Nah, kurang lebih demikian untuk pembahasan tentang jurnal umum aturan debit kredit. Nah, insya Allah kita bila diperlukan bisa kita bahas ulang sesuai kebutuhan kalian. Bila ada yang ingin dibahas dari modul yang kita pernah pelajari, nah kita bisa ulang sebagian, bisa dengan lebih ringkas tentunya, karena kita sudah pernah bahas sebelumnya, mungkin esensialnya aja yang kita ulangi. Kurang lebih demikian ya, ini lembar oret-oret ini Ana siapkan tadinya kalau misalnya ada yang ingin Ana catat. Dan rasanya sudah dibahas di pembahasan yang secara live ya, dalam KBM secara langsung. Ya, alhamdulillah itu mungkin narasi yang ingin Ana sampaikan dalam modul yang ingin Ana upload ini. Semoga bisa menjadi modul yang bermanfaat buat kita semua, baik Ana yang mencoba menyusunnya, juga antum yang menyimaknya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bila ada yang ingin antum tanyakan, insya Allah Ana persilakan, silakan bisa antum WA, antum bisa bentuk dalam chat, bisa juga dalam audio. Insya Allah Ana senang untuk menerimanya diskusi dari antum.